Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan ibu ya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap bersemangat tentunya menjalankan aktivitas pada hari ini, tetap semangat puasanya dan tetap menjaga protokol kesehatan tentunya dalam pandemi pada saat ini. Oke. Sebelumnya ibu akan mengabsen dulu nih siapa yang tidak hadir, apakah hadir semua atau tidak. Ada yang tidak ya, oke, tidak apa-apa. Oke, sebelumnya di pertemuan kali ini akan membahas gerak dasar tari. Nah, sebelum memasuki materi pada hari ini, pada pertemuan kali ini, ibu akan mengulas kembali pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga itu adalah apa pengertian dari seni tari. Nah, ibu akan mengulas kembali apa itu pengertian dari seni tari. Seni tari adalah sebuah ungkapan dari dalam jiwa manusia yang diekspresikan melalui gerakan ritmis yang indah atau estetis. Ungkapan rasa ini adalah keinginan dari dalam diri seseorang yang menimbulkan atau menimbulkan rasa emosional seseorang tersebut. Sedangkan gerakan ritmis ialah gerakan tubuh yang disesuaikan dengan irama nada yang mengiringnya, sehingga menciptakan rasa pesona yang memikat bagi yang melihatnya. Kita sekarang lanjut masuk ke materi hari ini, yaitu gerak dasar tari. Nah, ada yang tahu gerak dasar tari itu apa? Nah ya, gerak dasar tari merupakan bagian terpenting di mana melibatkan semua bagian dari anggota tubuh. Gerak dasar tari juga disebut sebagai keindahan dan menceritakan fungsi tertentu yang diatur oleh koreografer tersebut. Nah, di sini gerak dasar tari itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak stilatif dan gerak distorsif. Nah, apa itu gerak stilatif? Gerak stilatif terdapat dua gerakan dasar yang mengarah pada bentuk-bentuk yang indah. Nah, sedangkan gerak distorsif yaitu gerak yang diolah sebagaimana keasliannya dan kemudian dimodifikasi. Nah, di sini juga gerak dasar tari ada 4 gerakan atau 4 gerak, yaitu yang pertama gerak kepala, kedua gerak tangan, ketiga gerak badan, dan keempat gerak kaki. Kita masuk pada materi gerak kepala dulu ya. Di sini ada gerak kepala. Nah, di sini ada gerak kepala itu ada tolehan. Nah, apa itu tolehan? Tolehan adalah menggerakkan leher dengan memindahkan arah pandang dan dagu menurut arah hadap wajah. Jadi seperti ini. 1, 2. Jadi kiri dan kanan seperti ini. Kemudian ada lenggut atau anggut. Lenggut atau anggut adalah gerakan yang dilakukan pada saat berlutut atau jengkek. Mula-mula kepala digerakkan ke depan, kemudian diturunkan dan ditarikan ke arah tubuh dengan gerakan memutar perlahan dan lemah. Mulai saat mengikuti gerakan kepala ini, bagian atas tubuh mulai condong ke depan, kemudian lurus lagi seperti ini. 1, 2. Jadi dagunya condong ke depan lalu memutar ke arah kiri dan kanan seperti itu. Jelas? Kemudian ada coklekan. Coklekan adalah gerak topokan kepala ke samping, kiri atau kanan. Jadi kayak dagunya tetap mengarah ke depan, kayak tuh, 2, kiri dan kanan seperti itu. Nah, itu di bagian gerak kepala ya. Sekarang kita masuk di gerakan tangan. Gerakan tangan itu ada ngiting atau ngerayung. Nah, ngiting adalah ngiting ada yang menyebutkan dengan istilah nyengkiting, yaitu posisi tangan dengan ibu jari menempel pada jari tengah membentuk bulatan, sedangkan jari yang lainnya ditekuk, menekuk, melengkung ke bawah. Jadi seperti ini. Jari ibu jari menempel ke jari tengah dan sedangkan 3 lainnya kelingking dan telunjuk dan jari manis itu melengkung seperti ini. Jadi seperti ini. Paham? Ya.
Kemudian ada ngarayung. Ngarayung itu adalah bentuk gerak tangan dengan posisi ibu jari menempel pada telapak tangan dan keempat jari berdiri dengan posisi jari berapat-apat. Jadi posisi ibu jarinya menyentuh telapak tangan, sedangkan empat jarinya berdiri ke atas dengan rapat seperti ini. Oke. Selanjutnya ada nyumpurit. Nyumpurit adalah posisi jari tangan hampir sama dengan nyiting tadi, hanya saja posisi ibu jari setengah dengan jari yang lainnya posisi tekuk melengkung seperti ke arah ke bawah. Jadi kayak ibu jarinya menempel pada sisi jari tengah, sedangkan yang lainnya posisi melengkung, sama seperti tadi ngehiting. Nah, ya. Kemudian ada ukel. Ukel adalah gerakan tangan dengan memutar pergelangan tangan berlawanan arah jarum jam dengan posisi tangan nyiting. Jadi seperti ini. 1, 2, 3. Oke. 2, 2, 3. Oke. Kemudian ada gebyok. Nah, ibu akan memeragakan dengan memakai selendang. Ibu sudah membawa selendang. Jadi seperti ini pada gebyok. Gerakan gebyok adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dihentakkan ke pergelangan tangan dengan menggunakan selendang sehingga selendang menyangkut di pergelangan tangan seperti ini. Ya, jadi tidak lepas. Oke. Nah, ya. Oke. Kemudian ada kebyak. Kebyak adalah gerakan tangan dengan menggunakan selendang yang dihentakkan atau dibuang sehingga selendang lepas dan tidak lagi menyangkut di pergelangan tangan. Gerak kebyak dilakukan setelah kebyok. Jadi kayak biasa. Ini. Hap. Hap. Jadi kayak dilepas aja. Hap. Paham? Kemudian ada ulap-ulap. Ulap-ulap adalah gerakan dengan posisi tangan seperti ngarayung dengan posisi pergelangan tangan ditekuk dan posisi ibu jari berdiri terletak lurus pada dahi, kening seperti hormat. Jadi tangan kanan seperti hormat seperti ini, dan kemudian tangan kirinya ke bawah perut. Jadi seperti ini. Tangannya seperti menekuk di depan. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ada baya. Baya mangap digunakan pada tari putra gagah. Posisi tangan baya mangap adalah posisi tangan sama seperti ngarayung, tetapi ibu jari tidak menempel pada telapak tangan. Jadi seperti ini. Ibu jarinya tidak menempel pada telapak tangan ya. Tangan empat jarinya lurus seperti ini. Oke. Sedangkan selanjutnya ada gerak nayung. Nayung adalah biasa digunakan pada tari putra alus. Posisi tangan kanan baya seperti ini. Kemudian biasanya biasanya berpasangan dengan mingkis. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya ada mingkis. Mingkis adalah pasangannya nayung yang dilakukan tangan kiri, posisi di mana tangan kiri baya mangap dengan telapak tangan madep atas terletak di pinggir kiri. Jadi seperti ini. Oke, saya berdiri ya, ibu berdiri ya. Jadi seperti ini. Hop. Tahan. Nah, sedangkan ada ngepel. Ngepel adalah gerakan dengan posisi tari. Jadi tangan mengepal dengan ibu jari yang menempel di depan jari telunjuk. Jadi ibu jarinya menempel di jari telunjuk seperti ini. Ini ngepal ya namanya. Kemudian bapang. Bapang
adalah gerakan dengan posisi tangan pada tari putra gaga dengan telapak tangan baya mangat, di mana tangan kiri posisi membuka menghadap ke atas. Oke. Dan sedangkan tangan kanan dengan lengan kanan membuka lurus kepada pundak. Jadi seperti ini. Hap. Tangannya seperti ini ya. Kemudian ada kambing. Kambing adalah gerakan dengan posisi lengan tangan membuka di depan dada dengan kedua tangan mengepal. Jadi seperti ini. Dua-duanya tangannya mengepal. Oke. Kemudian ada, sekarang masuk di gerak badan. Nah, di gerak badan ini ada leyek atau condong. Leyek condong adalah gerakan berdiri dengan kedua kaki saling berdekatan. Berat tubuh dialihkan ke satu kaki sehingga tubuh condong ke satu sisi. Sedangkan kepala berpaling ke sisi yang sama ketika berdiri dalam tanjak. Posisi kaki disesuaikan jika tubuh condong ke sisi kiri, kaki berubah ke tanjak kanan dan sebaliknya. Nah, ada ngededek atau mendak. Ngededek adalah posisi bentuk badan di mana dada dibusungkan ke depan, bokong di condongkan ke belakang seperti ini. Dada ke depan, bokong ke belakang. Oke, itu ngededek ya. Sedangkan ada gejuk. Gejuk adalah gerakan satu kaki berdiri pada jedul telapak tepat di belakang tumit kaki yang lainnya. Nah, ada jengkeng juga. Jengkeng adalah posisi duduk di atas kaki pada tari putri posisi kanan. Nah, kemudian ada sila. Sila adalah posisi duduk bersila, kaki kanan di depan kaki kiri. Biasa orang kalau lagi bersila seperti apa. Kemudian ada tanjak. Tanjak adalah posisi kaki di mana letak telapak kaki kanan agak di depan, sedangkan telapak kaki kiri dan kaki kiri di belakang kaki kanan. Jinjit. Jinjit adalah gerakan berdiri dengan menggunakan ujung telapak kaki di bagian depan. Ada sirsik juga. Sirsik adalah posisi atau gerak lari-lari kecil. Jadi kita lari-lari kecil aja. Oke, di sini juga ada Groda. Groda adalah bentuk dasar gerak kaki di mana posisi telapak kaki saling merapat bagian tumit sedangkan bagian depan membuka 45 derajat. Jadi bayangkan ini kaki, jadi bukanya seperti ini. Oke. Ya. Sedang ada lagi nih, ada trecet. Trecet adalah gerakan seperti lari di tempat dengan posisi kaki membuka dan jinjit. Jadi kakinya ngebuka dan jinjit kecil, lari-lari kecil gitu ya. Mungkin itu saja materi gerak dasar tari. Kalau misalkan ada yang kurang paham dengan apa itu gerak dasar tari, boleh silahkan ditanya. Apa ada yang mau menanyakan? Oke, tidak ada ya. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan ngasih tugas untuk kalian semua. Tugasnya tidak ribet ya, maksudnya tidak membuang waktu. Maksudnya tugasnya hanya satu, yaitu membuat tarian berdasarkan dasar-dasar gerak tari. Jadi membuat tariannya itu berdasarkan yang tadi Ibu udah jelaskan, kayak ngerayu, terus gebes itu seperti apa, terus ya pokoknya yang tadi Ibu udah jelaskan kalian pakai di setiap tariannya. Nah, tariannya itu berwaktu atau 3-5 menit aja. Itu bebas ya, mau apapun itu. Oke. Mungkin itu saja kali ya yang Ibu bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.